Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi di channelnya Davin Poultry Equipment. Di edisi kali ini kita akan review yaitu penggunaan Temron 607 AC dikombinasikan dengan panel. Ini panelnya fiturnya lumayan lengkap ya guys. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu yaitu cara penggunaan Temron 607 AC. Simak terus video ini sampai selesai. Oke guys, pertama kita jelaskan yaitu fitur yang ada di Temron 607 AC. Ini poin-poin yang utama yang digunakan di dalam kandang closed. Di sini kita akan jeberkan yang dibutuhkan di dalam kandang closed. Poin ke 1 sampai 16 saja udah cukup ya guys. Nggak usah terlalu sampai 32. Nanti ngingatnya malah susah. Yang pertama ini ada clock, ini jam. Ini di layar ini adalah display untuk pengaturan. Terus yang kiri ini display untuk hasil aktual monitornya ini ya. Yang pertama itu masuk ke jam, kedua ada request temperatur ya. Yang menarik di Temron 607 ini adalah request temperatur. Jadi anak kandang minta suhu berapapun tinggal di settingan 2. Masuk ke poin kedua yaitu request temperatur. Suhu yang saat ini diminta adalah 30 derajat. Misalkan anak kandang butuh suhu berapa sesuai umur ayam. Sesuai umur ayam nanti tinggal ini ya guys, atur program. Setelah program nanti bisa menyesuaikan. Misalkan ayam baru datang butuh suhu 32 derajat. Nah, tinggal enter aja. Ya, kita ulangi. Kita masuk ke settingan nomor 2 yaitu request temperatur. 1, 2 ini ya. Pencet program. Setelah kedip yang display kanan kedip, ini artinya sudah masuk program. Nanti tinggal ngatur suhunya, misalkan 30 derajat. Nah, 30 kita enter. Udah, jadi permintaan suhu dia akan mengejar suhu 30 derajat. Blower akan nyala. Nah, kemudian di poin ketiga itu ada heater. Heater ini itu ketiga dia akan mengejar suhu panas. Nah, misalkan suhu aktual itu turun di bawah lebih dari 1 derajat, maka heater akan nyala. Nah, ini heater nyala ini pasti, nah ini ya, heater nyala ini pasti suhunya turun di bawah 1 derajat. Nah, ini suhu saat ini kan 26, makanya heater nyala. Coba kita panaskan. Dia ngejar suhu hangat ya. Sedangkan request temperaturnya tadi kan 30 derajat, makanya heater nyala. Ketika saya genggam tangan, ini tangan saya kan hangat. Ini mencapai 30 derajat pasti heater akan mati. Nah, terus naik, nah heater mati. Jadi fungsi heater ini adalah mengejar suhu panas. Jadi ketika suhu aktualnya turun di bawah request temperatur, turunnya nyampe berapa derajat dia akan nyala. Ini saya buat 1 derajat ya, bisa monggo di program dibuat 2 derajat juga bisa. 2, 0. Ini adalah 2 derajat. Jadi kalau turun di bawah request temperatur, suhu aktualnya turun di bawah 2 derajat, maka heater akan nyala. Terus kemudian poin keempat ya, ini adalah diferensial atau dari blower 1, 2, 3, 4, 5 ini itu ada jarak batasannya, namanya diferensial. Jadi suhu yang kita kejar, misalkan suhu yang kita kejar ini 30
derajat ya. Kalau suhunya panas melebihi yang 4 ini, melebihi setengah derajat, maka blower fan 1 ini akan nyala. Kemudian blower nomor 2 selisih 1 derajat, maka disusul blower nomor 2. Kalau selisih 1,5 derajat disusul fan 3 dan seterusnya, karena jarak antara fan 1 dengan fan 5 itu selisihnya, diferensialnya bisa kita atur, kita tentukan. Misalkan selisih 1 derajat. Nah, ini selisih 1, dia akan nyusul. Kalau suhu belum tercapai, nanti disusul blower berikutnya sampai fan 5 ya. Terus kita masuk di fan on tim. Ini adalah fan yang tengah nomor 4. Ini biasanya dipakai intermittent waktu ayam kecil ya. Dia bisa diatur menit, detik bisa. Misalkan ini kita atur nomor 9 ya. Ini 5 detik nyala, 5 detik mati. Itu dengan catatan request temperaturnya harus di atasnya suhu aktual, dia mau bekerja. Ini coba kita lihat. Nah, ini 5 detik nyala, 5 detik mati. Nah, ini sudah bekerja ya. Pengaturannya di poin 9. Nah, ini bebas mau dipakai 10 detik juga bisa. Nah, ini 10, enter. Jadi durasinya agak lama, misal 1 menit juga bisa. Ini matinya dibikin program 15 detik bisa, 1 menit bisa. Oke, poin 9, 10 sudah ya. Yang 11 ini adalah humidity atau kelembapan, karena sensor kelembapannya di 607 ini tidak ada bawaannya, harus beli sendiri, kita lewati. Terus kemudian yang poin 12. Poin 12 ini adalah temperatur cooling pad. Jadi cool temperatur. Ini berapa request permintaan untuk cooling pad. Ini fungsinya adalah untuk mengejar suhu dingin. Dia akan nyala selama settingannya itu di bawah suhu aktual. Misalkan suhunya aktual saat ini 28 derajat ya. Settingan cooling pad di bawahnya pasti dia akan nyala. Poin 12 ya. Nah, ini 28 derajat. Misalkan ini kan saat ini cooling pad bekerja, misalkan kita program di atasnya 30 derajat, dia akan mati. Nah, dia akan mati karena suhunya di atasnya suhu aktual, dia nggak bakalan nyala, karena fungsinya cooling pad ini adalah untuk mengejar suhu dingin. Nah, kita setting lagi program, suhunya diturunkan sampai di bawahnya suhu aktual atau mengejar suhu dingin. Saya minta suhu 27 derajat. Nah, klik. Nah, dia akan kerja. Nah, kerjanya cooling pad ini itu ngejar suhu dingin, tetapi durasi waktunya pompa itu akan nyala diatur dengan detik, menit. Silahkan ada di fitur poin 13, yaitu cool on time. Jadi ini 2 detik ya, misalkan pengen ngerubah 3 detik bisa, ketik program sudah kedip, kita atur 3 detik, enter. Nah, ini dia akan melambat 3 detik. Kita buat cepat karena biar nggak terlalu lama nunggunya, kita program 3, enter. Nah, itu cool on time dengan 14 cool off time, berapa nyalanya cooling pad lamanya sama berapa matinya cooling pad nyala. Tapi request temperaturnya harus ngejar di bawahnya suhu aktual, dia baru mau nyala. Terus kemudian kita masuk poin 15, ini ada low alarm. Low alarm ini adalah batas berapa derajat alarm akan nyala. Ini misalkan ini kan selisih 3 derajat, kita program coba selisihnya cukup 2 derajat.
Ini fungsinya alarm ini dia untuk mendetek kalau suhu dalam kandang itu minus atau ngedrop di bawah suhu aktual lebih dari 2 derajat. Itu bertanda misalkan gasnya habis, dia akan nyala. Coba kita suhu aktual sekarang 27 ya. Berarti alarm ini nanti akan nyala ketika suhunya 25. Kita celupkan ke air supaya cepat tercapai. Itu bertanda gasnya habis, DM bengok. Alarmnya bunyi, jadi ayamnya kedinginan. Terus dia akan turun sampai mencapai di bawah aktual 2 derajat. Terus akan turun 25 kayak ya. Untuk alarmnya, kalau dipakai di dalam kandang biasanya itu selisihnya kita buat 5 derajat udah ideal itu. Nah ini kita buat 5 derajat. Poin 15 kita pencet program, setelah berkedip baru disetting 5 derajat. Nah ini enter, selisih ngedrop selisih 5 derajat dia baru akan nyala. Terus kemudian yang poin 16 juga gitu, kita program stabilnya standarnya 5 derajat ya. Ini dia baru akan nyala. Jadi temperatur high maupun temperatur low, artinya gasnya habis, DM bengok, alarm bunyi. Misalnya PTE panasan, DM bengok, alarm bunyi. Jadi ayam ini di dalam kandang closed house itu benar-benar dimanjakan dengan kebutuhan suhu sesuai umurnya ayam ya. Nah ini nyala semua. Jadi dari poin 1 sampai 16 sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke auto feeding system. Karena panel ini dipasang di dalam kandang ukuran 90 kali 12 meter, 3 lantai ya, 3 panel. Ini sudah memakai tempat pakan otomatis auto feeding system. Sistem kerjanya bagaimana kita jelaskan ya. Untuk auto feeding system itu bekerja otomatis sesuai pembacaan sensor. Kita perhatikan untuk sensor yang kita pasang, kita simulasikan, ini adalah feed 1. Nah, ini bertanda pakan habis, motor nyala, mesin berputar untuk mendistribusikan pakan ke pan feeder. Ketika pakannya sudah penuh sampai ujung, sensor membaca pakan sudah penuh, dia akan mati. Coba ini kita simulasikan, ini pakannya sudah penuh, sambil kita lihat, dia mati. Karena pakannya sudah terisi penuh. Ketika pakannya kosong, dia akan nyala lagi. Pakan habis. Nah, dia nyala. Pakan penuh. Nah, mati. Pakan habis. Nah, pakannya penuh. Nah, begitu ya sistem kerjanya. Mungkin sekedar ini yang dapat kita sampaikan mulai dari poin 1 sampai 16. Ini yang sering dipakai untuk anak kandang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel Darwin Poultry agar kita selalu semangat membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bye bye.